Hola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Askia Aliki dengan NIM 2023-32004. Nah, kalian udah tahu gak sih kita mau bahas apa? Ya, bener banget. Kita mau bahas tentang Kanada. Kanada adalah negara yang berada di benua Amerika Utara. Kalian ingin tahu gak sih di negara Kanada ada apa aja dan apa saja sih? Ayo kita bahas satu-satu. Ya, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu The Beauty of Canada. Kanada merupakan negara paling utara di wilayah Amerika Utara. Negara ini terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritori. Dengan menganut sistem desentralisasi, Kanada berdiri pada tahun 1867 setelah disahkannya Undang-Undang Konfederasi. Kondisi fisik Kanada. Kondisi fisik Kanada gimana sih? Kanada memiliki kondisi fisik yang sangat beragam, mulai dari pegunungan, hutan, danau hingga tundra. Lanjut, kondisi sosial di Kanada. Kanada memiliki kondisi sosial yang kompleks dan beragam, dipengaruhi oleh sejarah, geografis, dan kebijakan pemerintahannya. Kemudian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keberagaman etnis dan budaya. Kedua, sistem kesejahteraan sosial. Ketiga, kesetaraan gender. Keempat, sikap ramah dan sopan. 5, tentang sosial. 6, struktur pemerintahannya. Setelah kita mengetahui kondisi sosial di Kanada, kita juga perlu tahu budaya yang ada di Kanada. Nah, budaya yang ada di Kanada seperti apa sih? Budaya Kanada, perpaduan yang kaya dan beragam. Kanada memiliki budaya yang kaya dan beragam, hasil perpaduan berbagai pengaruh budaya asli, Eropa, dan imigran dari seluruh dunia. Dan terdiri dari 4 bagian. Pertama, warisan budaya asli. 2, pengaruh Eropa. 3, multikulturalisme. 4, tradisi dan perayaan. Yang berikut sumber daya alam di Kanada. Kanada adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Berikut adalah beberapa jenis sumber daya utama di Kanada. Yang pertama, sumber daya alam. Terdiri dari energi, mineral, kehutanan, perikanan, pertanian. Lalu kedua, sumber daya manusia. Selain sumber daya alam, Kanada memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan tinggi. Ketiga, pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan merupakan tantangan penting bagi Kanada. Lalu perekonomian Kanada. Perekonomian Kanada merupakan ekonomi pasar campuran yang maju, menempati peringkat ke-10 dunia berdasarkan PDB nominal dan ke-15 berdasarkan PDB P3. Sektor jasa mendominasi, memperkerjakan sekitar 3/4 dari angkatan kerja. Kanada juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, menempati peringkat ketiga dunia dalam hal nilai total sumber daya alam. A. Sektor-sektor utama. Terdiri dari 1. Industri jasa, 2. Sumber daya alam, 3. Pertanian. Kemudian B. Faktor penggerak pertumbuhan. Dibagi juga menjadi 3 bagian. Pertumbuhan ekonomi Kanada didorong oleh beberapa faktor utama. 1. Konsumsi rumah tangga. 2. Pengeluaran pemerintahan. 3. Investasi. Lalu dilanjutkan dengan C. Tantangan. Meskipun perekonomian Kanada kuat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dibagi menjadi 3 bagian. 1. Efisiensi birokrasi. 2. Tarif pajak. 3. Kapasitas inovasi. Dan di sebelah kanan adalah kurva perekonomian yang ada di Kanada. Setelah membahas sektor perekonomian, kita perlu membahas sektor pendukung. Ekonomi Kanada didukung oleh beberapa sektor utama yang saling terkait dan berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto negara tersebut. Nah, sektor pendukung itu meliputi berikut beberapa sektor kunci tersebut. Yang pertama, sumber daya alam yang pastinya. Yang kedua, industri manufaktur. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Yang keempat, sektor jasa. Kelima, pariwisata. Setelah membahas beberapa hal penting di atas, kita juga tak lupa harus membahas tentang flora dan fauna di Kanada. Flora dan fauna di Kanada seperti apa sih? Yaitu yang pertama, 1. Hutan boreal. Taiga menutupi hampir 60% dataran Kanada. 2. Hutan gugur tumbuh di wilayah selatan Ontario dan Quebec. 3. Padang rumput prairie berada di Alberta, Saskatchewan, dan Manitoba bagian selatan. 4. Tundra Arktik di wilayah utara, Nunavut, Yukon, dan teritori barat laut. 5. Hutan hujan pesisir terletak di British Columbia dan di samping
Ini adalah beberapa gambaran fauna yang ada di Kanada yang perlu teman-teman ketahui. Setelah flora, pasti terbitlah fauna, yaitu 1. Mamalia besar, burung grizzly dan beruang hitam, banyak ditemukan di pegunungan dan hutan barat. 2. Mamalia kecil dan predator, yaitu serigala abu-abu, rubah merah, bobcat atau kucing liar, dan lynx Kanada. 3. Burung elang botak, burung hantu salju, gagak angsa Kanada. Hewan laut, paus orca, paus bungkuk, anjing laut, dan singa laut di wilayah Samudra Pasifik dan Arktik. Dan inilah gambaran dari fauna yang telah disebutkan. Setelah flora dan fauna dan beberapa hal yang rumit di atas, nah kita lanjut pada ciri khas Kanada. Ciri khas Kanada seperti apa ya? Nah, yang pertama, 1. Multikulturalisme. Kanada dikenal sebagai negara multikultural dengan penduduk dari berbagai latar belakang etnis dan budaya, termasuk pribumi. 2. Pemandangan alam. Kanada memiliki lanskap yang sangat beragam sesuai yang sudah dijelaskan di atas. Pegunungan Rocky, hutan boreal, danau luas, dan tundra arktik. 3. Simbol nasional. Simbol nasional Kanada daun maple leaf, beruang kutub dan rusa besar, moose, sirup maple. 4. Bahasa resmi. Kanada memiliki 2 bahasa resmi, bahasa Inggris dan bahasa Prancis, terutama digunakan di Provinsi Quebec. 5. Hockey olahraga nasional dan menjadi bagian penting dari identitas budaya di Kanada. Setelah mengetahui ciri khas Kanada, kalian tertarik gak sih ke Kanada? Pasti dong. Tapi sebelum itu, kita masuk pada tarian tradisional di Kanada. Nah, dibagi atas 4 bagian. Pertama, Métis Ching, Red River Ching. 2. Pogo Dancing. 3. Queen Vicious Step Dance. Dance traditionally to Gubies. 4. Hingland Dance. Dan di samping ini adalah gambaran dari tarian tradisional di Kanada. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kata-kata hari ini, orang jahat terlahir dari orang baik yang presentasi tapi ditanya melulu. Ubur-ubur ikan lele. See you next time, le. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.